perkenalkan, saya Bidan Yuli yang kebetulan bertugas di ruangan ini pada hari ini. Nah, kalau boleh saya tahu, dengan Ibu siapa nggih? Saya dengan Ibu Mafirotul Bu. Oh, nggih. Baik Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya tuh sudah telat haid selama 2 bulan. Nggih. Nah, saya tuh juga ini Bu, akhir-akhir ini sering mual terus pusing gitu Bu, badannya lemes gitu Bu. Nggih Bu. Sebelumnya saya boleh minta identitas dari Ibu Mafirotul terlebih dahulu? Iya Bu, boleh. Kalau boleh tahu, umur Ibu sekarang berapa nih? Umur saya 23 tahun Bu. 23 tahun. Kalau untuk agamanya? Saya beragama Islam Bu. Mohon maaf nih Ibu, kalau untuk pendidikannya? Saya terakhir itu S1 Bu. S1. Kalau untuk pekerjaan Ibu saat ini apa nih? Oh, saya ini Bu, sekarang saya menjadi ibu rumah tangga. Kalau boleh tahu, suku bangsa Ibu dari mana nih? Oh, saya asli Jawa. Asli Jawa? Iya, asli. Kalau untuk alamat rumahnya? Ini Bu di Jalan Nangis nomor 40. Deket nggih Bu dari sini? Iya, cuma 15 menit Bu dari sini. Kalau untuk nama suaminya siapa nih? Nama suami saya Budi. Budi, Pak Budi. Kalau untuk umurnya? Umur suami saya 25 tahun. Masih muda ya Bu. Oke. Kalau untuk pendidikannya terakhir apa ya Bu? Untuk pendidikan terakhir suami saya itu S2 Bu. S2. Iya. Untuk pekerjaan saat ini? Suami saya jadi dosen Bu. Dosen di mana Bu? Di ini Bu, di Poltekkes. Mohon maaf Ibu, apakah sebelum Ibu kesini Ibu pernah PP tes atau belum ya? Saya sudah melakukan tes Bu, tapi hasilnya itu masih sama Bu. Ada satu garisnya itu jelas, tapi yang satunya lagi itu masih sama-sama gitu Bu. Kalau apa namanya, Ibu pernah merasakan kayak sering lapar, terus buang air kecilnya itu sering dan sering haus gitu nggak ya Bu? Enggak sih Bu, kalau untuk buang air kecil itu ya normal aja sih Bu. Iya. Kalau hari-hariannya itu aktivitasnya itu tuh sering kayak ngerasa lemas, lelah gitu nggak? Enggak sih Bu, soalnya aktivitas saya juga enggak yang berat-berat banget. Aman ya Bu jadinya? Kalau dari Ibu atau keluarga itu ada yang punya penyakit kayak batuk-batuk gitu, sering batuk-batuk gitu atau enggak ya? Enggak sih, kalau suami saya juga enggak pernah batuk-batuk juga. Keluarga saya juga enggak ada. Kalau keluarga saya sakit dan saya itu kalau sakit biasanya cuma pusing sama demam gitu. Nah, kalau untuk Ibu masih ingat nggak ya pertama kali haid waktu masih remaja itu kira-kira umur berapa ya? Seingat saya itu pertama kali itu umur 15 tahun. 15 tahun. Iya. Kalau untuk nyeri haidnya itu tuh gimana? Kayak sering atau kadang-kadang atau nyeri hebat atau gimana? Enggak sih Bu, enggak pernah nyeri, cuma kadang-kadang gitu. Kadang-kadang. Tapi masih bisa ditolerir. Oke. Kalau siklus mensnya itu kayak teratur atau kadang bulan ini iya, bulan selanjutnya enggak gitu gimana? Oh, kalau saya sih alhamdulillah teratur ya, setiap 1 bulan sekali pasti haid. Kalau untuk lama haidnya itu biasanya berapa hari ya Bu? Saya biasanya itu 7 hari Bu. 7 hari. Iya. Nah, kalau untuk ganti pembalutnya itu kan kadang kita di hari keberapa itu kan kayak
haidnya itu lancar gitu ya, deres gitu, kira-kira ganti pembaliknya bisa berapa kali ya Bu dalam sehari? Kalau lagi deres gitu ya Bu, itu bisa sampai 2 jam sekali. 2 jam sekali. Iya, karena kan deres terus pembaliknya penuh gitu ya. Iya. Biasanya itu hari keberapa Bu? Oh, biasanya tuh hari kedua sampai hari keempat itu gantinya 2 jam sekali. Terus hari setelah itu sudah 4 jam sekali ya? 4 jam sekali. Gitu. Kalau untuk kehamilan itu apa namanya, kehamilan keberapa ya Bu? Oh, kebetulan ini kehamilan yang pertama saya. Yang pertama. Iya. Ibu masih ingat nggak terakhir bersihnya haid itu tanggal berapa? Saya bersih itu di tanggal 8 Mei, Bu. 8 Mei. Iya. Berarti di tanggal 1 Mei-nya baru mulai haidnya nggih Bu ya? Nggih, Bu. Ya. Kalau selama 2 bulan ini tuh Ibu pernah merasakan gerakan gitu nggak yang di dalam perut itu kayak gerak-gerak atau gimana gitu? Enggak sih, Bu. Saya belum ada merasa gerakan-gerakan. Belum ada nih. Ya. Kalau sebelum menikah itu Ibu pernah imunisasi tete nggak ya Bu? Pernah sih, soalnya itu kan disarankan, ya kan ada pemeriksaan itu ya sebelum menikah. Nah, itu udah disuntik tete. Gitu. Baik, kalau untuk pola makannya, pola makan Ibu sebelum hamil itu gimana ya Bu kira-kira? Kalau sebelumnya itu makan saya teratur ya Bu, Iya. 3 kali sehari. Nah, itu tuh biasanya porsinya saya sedang, itu sudah ada nasinya, sudah ada sayurnya, Iya. sudah ada lauk pauknya gitu, ada buahnya juga gitu Bu. Kalau untuk minumnya itu gimana Bu? Normal, kira-kira berapa gelas sih gitu setiap harinya? Biasanya itu sebelumnya ini 6 sampai 8 gelas ya Bu, tapi akhir-akhir ini itu pola makan saya memang masih 3 kali sehari, cuma Iya. porsinya tuh lebih sedikit gitu. Terus yang bertambah itu malah pola kebutuhan cairan saya, bisa sampai 10 gelas gitu Bu sehari. Gitu. Kalau untuk pantangan makanan sendiri Bu punya alergi atau enggak ya? Saya ini Bu, kalau makan makanan laut gitu kayak seafood gitu tuh timbul Bintul-bintul. iya, bintal gitu Bu. Kalau untuk itu buang air kecilnya itu sebelumnya normal, kira-kira tuh berapa kali ya Bu dalam satu hari? Kalau sebelum ini itu biasanya saya 4 sampai 5 kali Bu. Tapi kalau akhir-akhir ini ya 2 bulan ini tuh saya lebih sering, bisa sampai 6 kali gitu Bu. Gitu. Kalau untuk BAK-nya sendiri sebelumnya tuh normal atau gimana? Kalau saat ini tuh ada perubahan atau tidak? Kalau untuk buang air besarnya itu sebelum ini ya, itu saya setiap hari Bu, setiap pagi itu pasti saya buang air besar. Tapi akhir-akhir ini saya cuma 1 minggu itu cuma 3 sampai 4 kali gitu Bu. Kalau untuk kebersihan badan Ibu sendiri bagaimana? Untuk mandi, terus keramas gitu gimana Bu mandinya? Kalau sebelum ini saya mandinya rutin ya Bu, 2 kali dalam sehari. Terus kalau untuk keramas itu biasanya 2 hari sekali Bu. Nah, kalau untuk gosok giginya? Kalau gosok gigi itu sebelum ini saya biasanya 2 sampai 3 kali. Biasanya 2 kali dalam sehari, itu pagi sama malam. Kemudian kalau 3 kali itu biasanya kalau pagi, terus sore sama malam sebelum tidur gitu. Gitu. Kalau untuk mandinya akhir-akhir ini gimana Bu kira-kira? Kalau akhir-akhir ini tuh saya lebih sering mandi ya, bisa sampai 3 kali kalau sehari, karena rasanya tuh gerah gitu Bu. Iya. Terus biasanya saya juga keramasnya lebih sering gitu Bu. Iya. Baik Bu,
Bu. Nah, maaf ya Bu sebelumnya, ini pertanyaannya agak sedikit sensitif memang, tapi tidak apa-apa. Soalnya ini juga untuk kebutuhan data diri Ibu nggih. Nah, untuk sebelumnya ini pola hubungan seksual dan suami bagaimana ya Bu? Oh, kalau itu tuh cukup rutin ya Bu. Soalnya ini Bu, biasanya saya 3 kali dalam seminggu. Iya. Kalau keluhannya itu ada nggak, misal kalau sedang berhubungan tuh ada nyeri atau sakit gimana gitu? Oh ya, ya enggak sih, ya normalnya orang berhubungan gitu sih Bu. Kalau sekarang akhir-akhir ini berhubungannya lebih sering atau bahkan nggak berhubungan atau gimana? Kalau akhir-akhir ini sih nggak begitu sering ya, soalnya saya nggak nyaman gitu Bu, karena kan saya sering merasa mual-mual gitu Bu. Gitu. Nah, kalau untuk pola istirahatnya, biasanya tuh kalau malam tuh biasanya Ibu bisa berapa jam untuk tidurnya sendiri? Kalau sebelum ini ya Bu, itu saya tidurnya itu cukup Bu, selalu 8 jam Bu. Itu kalau malam itu selalu 8 jam. Nah, biasanya saya juga ada tidur siang Bu, sekitar 30 menitan gitu Bu. 30 menitan ya Bu. Kalau akhir-akhir ini apakah ada perubahan pola tidurnya? Oh iya ada Bu. Kalau sekarang itu saya tidur malam cuma dapat 5 jam gitu Bu. Iya. Karena kan nggak nyaman, soalnya sering kebangun karena rasanya ibu mual-mual gitu. Iya Bu. Kalau untuk jam siangnya masih bisa untuk tidur gitu nggak? Iya mas, kalau jam tidur siang itu masih bisa Bu, malah lebih jamnya lebih pertama daripada sebelum ini, bisa 1 sampai 2 jam gitu Bu. Nah, Ibu kalau untuk aktivitas fisik sehari-hari atau olahraga itu biasanya Ibu melakukan olahraga apa ya Bu? Saya sih dari dulu ya sampai sekarang itu saya selalu rutin jalan pagi gitu Bu, sama suami. Iya. Itu masih rutin ya Bu, jalan pagi sampai sekarang? Iya Bu, masih. Ya. Kalau suami sendiri itu biasanya merokok atau enggak? Kalau suami saya sih alhamdulillah nggak merokok ya Bu. Ya. Kalau keluarganya mungkin bapaknya atau mertuanya itu? Oh, untuk keluarga juga nggak ada yang merokok sih Bu. Ya, alhamdulillah jadi aman ya. Ibu juga nggak merokok. Kalau untuk minuman beralkohol sering nggak Bu? Maksudnya kayak mungkin soda-soda gitu. Oh, kalau minuman yang kayak gitu tuh saya nggak pernah minum Bu, soalnya saya nggak suka. Ya. Mungkin ada obat-obatan atau jamu yang sering Ibu konsumsi, itu ada nggak ya? Kalau jamu saya nggak pernah ya Bu, kalau jamu, tapi mungkin saya ini Bu suka mengonsumsi vitamin. Vitamin. Bagus itu Bu. Iya. Nah, untuk pernikahannya itu ini pernikahan yang keberapa ya Bu? Ini pernikahan yang pertama Bu. Yang pertama. Kalau untuk waktu menikahnya itu kira-kira umur berapa masih? Waktu itu saya menikah umur 20 tahun Bu. 20 tahun. Iya. Masih muda banget ya Bu. Iya. Berarti sekarang udah 3 tahun ya Bu pernikahan. Iya Bu. Nah, kalau untuk respon suami nih pertama kali Ibu tes pack itu gimana respon beliau? Waktu itu sih kami merasa sangat senang ya, karena kan memang udah dinanti-nanti banget ya, kalau udah 3 tahun gitu Bu. Terus waktu itu juga udah sempat dikasih tahu ke keluarga juga Bu. Respon mereka juga sangat bahagia karena memang ini cucu yang pertama gitu Bu, jadi sangat dinanti-nantikan. Iya betul. Nah, kalau Ibu sendiri dengan suami itu masih
utamanya itu dari suami ya. Iya. Nah, untuk kebiasaan adat istiadat di daerah ibu tuh kira-kira masih ada nggak ya Bu sampai sekarang? Kalau ada di sini ada tuh kalau di lingkungan saya ya itu kan saya di lingkungan perumahan ya, jadi nggak ada yang ada di sini. Jarang ya Bu. Iya, jarang. Nah, kalau di rumah orang tua ibu sendiri tuh kira-kira masih ada nggak Bu adat istiadatnya sampai sekarang? Kalau di lingkungan orang tua saya itu kan ya kan dari desa ya, kalau dari desa tuh ya ya tetap ada, tapi orang tua saya tuh yang nggak percaya, yang gimana ya, ya percaya nggak percaya gitu sih Bu, gitu. Iya. Nah, saya mau tanya nih, apa sih yang udah ibu ketahui tentang kehamilan ini? Kalau setahu saya ya, kalau ibu hamil itu dia nggak boleh kecapean, Iya. terus nggak boleh stres, terus ya pokoknya nggak boleh banyak pikiran gitu lah Bu. Betul banget. Untuk rencana persalinan besok itu kira-kira ibu udah ada rencana belum dengan suami? Kalau saya sama suami sih rencananya mau di rumah sakit Mutiara Bunda, soalnya itu lebih dekat dari rumah. Gitu. Untuk kendaraannya sendiri udah ada ya? Iya, alhamdulillah sudah ada. Alhamdulillah ya Bu. Nah, kalau untuk apa namanya besok kan yang menemani tentu suami menemani juga ya, tapi ada pendamping lain mungkin orang tua atau mertua gitu. Mungkin ini sih orang tua saya yang ikut. Iya. Alhamdulillah ya Bu. Nah, dari sini apakah ibu ada yang mau ditanyakan? Ini sih Bu, saya kan dengar-dengar ya dari teman-teman gitu, katanya kalau ibu hamil tuh nggak boleh makan yang amis-amis, itu benar apa enggak sih Bu? Nah, sebenarnya makan amis-amis untuk ibu hamil itu justru nggak apa-apa ya, soalnya kan misalkan ikan gitu kan banyak mengandung protein juga, asalkan cara kita memasaknya itu baik dan benar juga. Misalkan nih ikan direbus itu juga harus matang, nggak boleh setengah matang gitu. Berarti boleh ya Bu? Boleh. Ada lagi itu mungkin? Oh iya, kemarin itu saya tuh lihat di medsos itu ada bayi yang baru lahir ya Bu, tapi bentuk kepalanya itu tidak sempurna Bu, itu kira-kira kenapa ya Bu? Oh itu ya, biasanya ya kalau dalam kehamilan seorang ibu itu mungkin tidak terpenuhi apa namanya asam folatnya, itu bisa mempengaruhi kepada bayinya dengan kelahiran yang tidak sempurna pada bayinya gitu, atau kekurangan bentuk gitu ya. Nah, untuk mengurangi apa namanya kejadian seperti itu, nanti ibu bisa memenuhi kebutuhan apa zat besi ya. Contohnya dengan makan sayuran, bayi mungkin bisa menambah zat besi. Dan ingin ditanyakan lagi? Sudah sih sebenarnya itu dulu ya Bu. Oh gitu. Nah, baik, karena apa saya sudah mendata tentang diri ibu, nah saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu.